Hari ini kita akan belajar yang namanya HTTP ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kita kan udah tahu ya konsep front end dan back end. Nah, sedangkan mobile itu dia ada di front end ya, bukan back end. Nah, jadi kita memerlukan data-data dari back end ya untuk integrasi dengan database itu sendiri ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya HTTP atau HTTPS gini. Nah, konsepnya adalah seperti ini, teman-teman. Misalnya, gini ya. Nah, ini misalnya aplikasinya kita sebagai ini klien ya. Kemudian kita ada database. Nah ya di sini. Nah, database ini ya dia berada di sisi server ya. Misalnya. Nah, ini nih. Server itu memiliki sebuah database ini ya. Dan ini nanti ada di backend lah ya. Ini kliennya ada di sini gitu. Nah, untuk mengambil data ke sini, teman-teman ya. Untuk mengambil data ke sini itu kita memerlukan yang namanya ini ya, API. Nah, API itu bentuknya HTTP ya di sini. Nah, ada dua teman-teman. Ini ya. Ada ketika kita melakukan sebuah pemanggilan data atau minta data, itu kita namanya HTTP request. Nah, nanti dari sisi server ya, di sini juga backend gini ya. Nah, nanti gitu ya. Dari sisi sini dia akan mengirimkan nih HTTP respon ya. Jadi kita mintanya apa gitu ya. Kita menembak dari klien ke sini ke backend ya. Nanti itu namanya HTTP request. Nah, ketika di sini dia mengeluarkan apa yang diminta nih dari klien. Nah, ini namanya HTTP respon. Nah, ini di sini kan API-nya, teman-teman. Ya, HTTP ini API-nya nantinya gitu. Nah, ini kita pahami dulu apa aja yang ada di HTTP ini gitu ya. Oke. Jadi, ketika kita melakukan request ya, itu ada namanya HTTP method. Ya, HTTP ini di sini apa? HTTP method gini ya. Nah, ada beberapa yang kalian harus pahami gitu ya. Pertama ada metodenya get, kemudian ada lagi post, ada get, ada post, ada delete, terus ada kalau edit itu bisa put ya. Nah kayak gini. Gini ya. Nah, jadi kalau get ini gunanya untuk apa? Get ini untuk meminta data, teman-teman ya. Meminta data ya, dari sisi backend ya, atau kita ya kayak nge-read doang ya, atau membaca datanya meminta. Nah, nanti si backend dia akan mengirimkan respon ya, respon datanya itu yang diminta dari metode get ini. Nah, kalau post dia gunanya untuk upload. Ya, kita mengupload nih. Ya, mengupload dari sisi klien ke backend atau server gini ya. Nah, kalau upload dia biasanya memerlukan sebuah body request ya,
sebuah body ya. Ya nanti ini body nanti ya. Jadi kalau itu ketika kalian membuat form login, kemudian sign up gitu ya atau register, itu dia metodenya adalah post. Karena dia mengupload. Nah, kalau delete ya sama ya, ini adalah menghapus. Seperti menghapus barang ya. Ya, lain sebagainya. Nah, ini kalau ini edit. Ini untuk mengedit ya. Nah, metode-metode ini. Nah, metode ini nanti disesuaikan dengan penggunaannya, teman-teman ya. Kalian mau apa gitu ya? Atau meminta data contohnya, atau mengupload gitu ya, menghapus dan atau mengedit. Nah, secara garis besar itu 4 ini saja ya. Tapi kalian kalau mau explore itu masih banyak lagi ya. Ada yang namanya patch, ada hit, kemudian ada option, trace dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah 4 ini ya, get, post, delete, dan put. Nah, kita juga perlu nih memahami anatomi URL ya. Jadi nanti kan bentuknya API itu kan bentuknya URL ya. Misalnya adalah ini HTTPS, gini ya, kemudian bisa ketulisannya gini. Nah, api.drapesky.com, terus ini misalnya adalah produk gini. Kita sesuaikan aja blog biar nanti kalian kebayang. Nah gini ya, anatominya gini teman-teman. Pertama ya, HTTPS ini kan protokol ya, protokol yang digunakan gitu. Nah dia biasanya berbentuk HTTPS atau HTTP. Jadi bedanya apa? Kalau HTTPS itu dia keamanannya sudah ada ya. Biasa disebut SSL ya. Nah, kalau dia HTTP, dia biasanya berjalan di lokal itu. Nah, lokal itu biasanya HTTP tuh, ya kayak localhost gitu ya. Nah, dia masih HTTP. Nah, kemudian ini itu subdomainnya teman-teman ya. Kita gini ya. Oh, iyain. Jangan. Nah, API ini dia subdomainnya dan ini itu domain utama. Drapesky.com itu namanya domain utama ya atau domain name-nya. Nah, kemudian di sini blognya ini sebagai apa? Ini sebagai path, teman-teman. Ini saya tandai aja biar kalian kebayang. Ini tadi namanya protokol. Kemudian tadi kalau yang ini API ini dia namanya subdomain. Terus yang drapesky.com ini dia masuk domain ya. Nah, blog ini dia masuknya adalah path. Sini ya. Nah, gini ya, path-nya ya. Jadi path blog ini. Nah, kadangkala itu ada yang namanya query ya. Query params. Nah, itu biasanya ada di fitur search ya. Kalau search biasanya kayak gini. Misalnya adalah kayak gini, terus ini misalnya ya. Atau query. Misalnya adalah apa ya, belajar bla 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 gitu ya. Nah, ini tadi kemana nih? Page. Oh, nah. Ini arahnya salah. Nah, kayak gini aja. Nah, ini namanya query.
query tulisannya ini tulisannya bukan query yang gini. Kok nggak bisa? Nggak bisa diedit. Oops, sorry. Ini gimana ngeditnya teman-teman? Query gini ya. Nah, ini dia biasanya ya kalau di contoh penggunaannya itu misalnya ada di sini ya. Great Sky. Nah, di sini, nah search ini dia masuknya ke params. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini anatomi dari URL-nya, namanya ya. Jadi nanti jangan bingung ya ketika ada yang menyebutkan query, kemudian ada path gitu ya. Nah, ini anatominya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami itu juga ada yang namanya HTTP header ya. Ada HTTP header. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk apa? Ini untuk informasi tambahan ya yang dikirim melalui respon atau request ya. Ini biasanya berisi apa header ini? Dia biasanya out, teman-teman. Ya, header di sini biasanya digunakan untuk out ya. Jadi kalau kita bermain dengan API gitu ya, kita pasti memerlukan sebuah token ya. Token itu gunanya untuk apa? Ya jadi untuk mengakses data, teman-teman. Jadi ada namanya API public dan juga API private ya. Kalau API public kita bisa akses tanpa login, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya pada misalnya Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, di sini, nah ini Shopee ya. Ini keadaan itu saya belum login ya teman-teman, tapi saya sudah bisa melihat produk-produknya. Nah, produk ini dia itu API public ya, jadi tidak memerlukan yang namanya auth atau authorization atau token. Nah, berbeda dengan keranjang teman-teman ya. Jadi kalau keranjang di sini dia harus ada tokennya ya. Jadi kalau belum login itu tidak bisa melihat keranjang gitu ya. Nah, seperti ini. Tadi saya mengklik keranjang, dia diarahkan ke login gitu ya. Nah, ini gunanya dari salah satu out tersebut gitu. Untuk keamanan ya. Jadi biasanya juga untuk token itu bisa di set waktunya yang ada 1 menit, 2 menit atau 1 hari gitu. Nah, itu untuk header ya. Jadi header ada banyak teman-teman ya. Ada authorization, kemudian ada content type ya. Nanti ada content type. Nah, ada content type kayak gini. Nah, selanjutnya itu yang perlu kalian pahami juga ada yang namanya HTTP status, teman-teman. Ya, HTTP status gini. Nah, ketika kita melakukan request, teman-teman, itu responnya itu ada statusnya, teman-teman ya. Jadi apakah responnya gagal atau berhasil gitu ya, karena pasti itu kita akan mengalami yang namanya sebuah error ya. Jadi error itu ditunjukkan dengan yang namanya HTTP status. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, penggunaannya ya. Kalau requestnya sukses itu biasanya di
ini nih ya. Ini ya, jadi gini. Biasanya 100 sampai 199 itu digunakan untuk informasi respon ya. Respon yang informational saja. Nah, untuk sukses respon dia ada di kode 200 sampai 299 ya. Ini seperti misalnya kita melakukan tadi ya HTTP dari post. Nah, dia statusnya 200 ya. Jadi dia bisa gitu ya, atau tidak error. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Biasanya juga kita mengalami error status 500. Nah, ini ada di bagian server errornya ya. Tidak di bagian kliennya. Jadi di sisi server sini yang error. Nah, selanjutnya teman-teman itu juga ada yang namanya HTTP body ya. Tadi ya belum ya. Body. HTTP body gini ya. Ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk mengirim data, teman-teman. Misalnya gini, kalau post dia kan harus mengirim data ya. Misalnya ada login gitu. Login. Nah, dia biasanya bukan biasanya. Itu metodenya post, kemudian dia harus mengirim body. Untuk login itu biasanya ada misalnya username dan juga password. Nah, ini dikirim melalui body ya. Nah, kalau fitur login dia itu kan di sisi klien kita kan menerima inputan user ya, inputan username dan password gitu. Nah, username dan juga password ini itu nanti dikirim teman-teman ke server atau ke backend ya. Nah, nanti di sini dicocokkan dulu, divalidasi ada nggak sih usernya gitu ya. Nah, kalau sudah ada, ada ataupun tidak ada, nanti dia akan mengeluarkan sebuah respon ya. Kalau sukses ya tadi ya di sini ya. Nah, bisa 200 atau redirect langsung ya 300. Kalau server error atau error ya, di sini ada 500. Contohnya apa gitu yang error? Misalnya di sini ya, teman-teman. Di bagian backend atau server, password itu dia harus strong ya. Ada huruf kecil, huruf besar, kemudian angka dan juga ada simbol. Sedangkan di klien kita mengirim misalnya passwordnya hanya angka yaitu 1 sampai 8. Nah, pasti di sini akan error kan ya. Tidak bisa divalidasi error. Nah, dia biasanya akan mengeluarkan sebuah error ya. Bisa 500, bisa yang lain ya, yang error. Kemudian ke sini dan di sini wajib ditampilkan errornya itu apa gitu ya. Agar si user itu tidak bingung. Ini errornya apa? Error username, password atau yang lain gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menguji sebuah API yang kita ada namanya Postman. Pasti kalian udah familiar nih dengan Postman. Ya, Postman. Ya, Postman. Nah, silahkan Postman-nya kalian download teman-teman. Ya, di panduan juga saya telah memberikan sebuah artikel ya, atau menulis sebuah artikel tentang Postman ya. Ini API ini ya. Nah, kalian bisa ikuti langkah-langkah ini ya. Ini saya sudah buatkan artikel tentang HTTP. Ya, jadi ada HTTP method, request dan respon ya. Ini method, get dan lain sebagainya, respon gitu ya. Nah, ini terus kita ini ya, ada cara mendownload Postman. Nah, ini bisa kalian download seperti ini. Ya, nanti kalian download di sini aja. Ya. Nah, setelah itu silahkan kalian install teman-teman ya.
Ini bisa di-download atau bisa melalui web saja ya. Jadi Postman itu menyediakan versi webnya. Kalau kalian mau menggunakan versi web, ya it's okay ya. Nanti kalian tinggal login di sini. Nah, nanti kalau yang mau menginstal, ini saya sudah install. Ya install aja, kemudian bisa dibuka. Karena kan kita nggak belajar membuat API ya. Jadi kalau kita nggak belajar membuat API, kita bisa memanfaatkan API public ya yang ada, atau JSON placeholder ada. JSON placeholder. Nah ini bisa. Ini fake API ya. Nah seperti ini. Nah gini, tadi saya jelaskan ya, fungsi get, misalnya get ke pet post ya, dia kalau kita lihat teman-teman, ini dia isinya sebuah JSON ya, responnya JSON, kemudian datanya gitu ya. Nah ketika ini tadi sebagai biasanya digunakan untuk parameter ya, misalnya kita sertakan di sini satu, nah dia akan memperoleh data yang ID-nya satu aja. Nah ini biasanya digunakan di mana? Itu digunakan pada seperti ini, misalnya nah ini ya, tadi di sini ya, ini kan banyak. Nah banyak ini dia biasanya digunakan di seperti ini teman-teman ya, kayak produk ini kan ada banyak nih. Nah seperti ini. Nah kalau kita klik di sini, nah seperti ini ya, ini masuk ke detail. Nah detail itu biasanya kayak gini, sama ya, ini kan awalnya banyak gitu ya. Nah kita ambil detailnya gitu. Nah cara contoh penggunaannya seperti ini. Nah tadi sampai mana ya, dan ini juga ya, kalian bisa pelajari di sini.